Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat sekalian, saya mengundang untuk berdiri dan kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar, Tuhan menyatakan hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Bahkan Ia sendiri bertata di puji-pujian kita. Untuk menghormati hadirat Tuhan, selain memuji Dia, kita juga harus menyembah-Nya. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan. Karena itu, kita harus menghormati hadirat Tuhan dengan menyembah-Nya. Bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi dengan sikap yang benar. Mari kita pujikan namanya dengan pujian. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
bertahta di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran sebab Engkau Tuhan bertahta di atas pujian kami. Saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan Engkau, hadirat-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami angkat hati kami pandang kekudusan-Mu, kami menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, aku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah secara pribadi kita datang kepada Tuhan, menyatakan rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Bersyukur Tuhan melindungi dan menjaga kita di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini yang tercemar virus COVID-19. Bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sampai saat ini kita masih nikmati. Dan marilah kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita, baik lewat tindakan maupun tutur kata kita. Saya memberikan kesempatan buat kita semua secara pribadi berdoa, mengucap syukur, dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi datang di hadapan-Mu, telah mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh lewati setiap peristiwa yang terjadi dalam minggu ini, semua karena Engkau. Bagaimana tangan-Mu menolong kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah mengaku setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, lewat tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami yang tidak memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri kepada kami. Ajar setiap kami untuk hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Dengarlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang kita hadapi dan temui, harus bisa tetap teguh untuk berkata, Tuhan itu baik. Setiap hari, dalam segala waktu, segala keadaan atau setiap kesempatan, perlu kita memikirkan kebaikan Tuhan sampai hal yang paling kecil sekalipun, yang hendak Ia rancangkan demi kelangsungan hidup kita ke depan. Betapa Tuhan itu baik, patutlah kita bersyukur dengan penuh sukacita dan kita bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Mari sore hari ini bersyukur buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Here we go. Mari masuk bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekarang pujikan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, kami mau menari bagi Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, mari bersama-sama lambaikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Ayo orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat kedua tangan kita.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Sore hari ini berapa yang mau bersyukur akan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Mari goyang mau bersyukur, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sebab Tuhan kita baik, sampai selama-lamanya Dia baik, amin. Sama-sama pujikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu kali lagi, lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Namun sebelumnya, kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah. Pujian yang mengajarkan kepada setiap kita untuk selalu bersyukur buat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus memberikan pengampunan. Bahkan menjelang kematiannya di kayu salib, Yesus mengasihi orang-orang yang telah memakukannya di kayu salib dan memohon agar Bapanya mengampuni mereka. Tuhan Yesus tidak memendam kepahitan atau kemarahan, melainkan Tuhan menunjukkan anugerahnya dan kasih-Nya kepada mereka yang telah menyakitinya. Pagi ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Ibu Penginjil Jane Panglova. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa, menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, supaya betul-betul kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kita dapat mengerti, kita dapat memahaminya, dan kita diberikan kekuatan dan semangat untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengajarkan kami berdoa dengan doa Bapa kami. Dan pada minggu ini kami akan belajar frasa dari doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami menyerahkan hati kami kepadamu. Kami menyerahkan pikiran kami kepadamu. Allah Roh Kudus kiranya berkarya dan bekerja ketika firman Tuhan kami dengarkan, sehingga firman Tuhan betul-betul menggerakkan hati kami, mengubahkan cara pikir kami, sehingga kami betul-betul mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu sangat tidak mudah bagi kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, apalagi yang menyakiti kami terus-menerus. Tetapi kami ingin belajar firman-Mu dan kami ingin melakukan firman-Mu, karena kami tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ketika kami mengerti dan kami pahami, itu mendorong kami untuk melepaskan pengampunan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita ada di dalam tema ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-12, tetapi saya akan membaca mulai ayat yang ke-11 yang telah dibahas pada minggu yang lalu.
Demikian firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memperhatikan antara ayat 11 dan ayat yang ke-12, itu dihubungkan dengan kata dan. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat 11 dan ayat yang ke-12 itu sejajar. Jadi, ketika pada ayat 11 dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, itu menunjukkan bahwa masalah makanan, kebutuhan akan makanan, itu sama dengan kebutuhan kita akan pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi kesejajaran antara ayat 11 dan ayat yang ke-12 terlihat dari kata dan yang digunakan untuk menghubungkan kedua ayat ini. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa sebagaimana kita memerlukan makanan untuk kehidupan jasmani kita, nah, sepenting itu jugalah kita membutuhkan pengampunan dosa dari Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Nah, saudara, kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, itu berarti kita sedang menghadapi satu masalah yang serius. Sama dengan ketika kita tidak mendapatkan makanan untuk kelangsungan kehidupan jasmani kita. Saudara, mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan adalah harapan setiap orang. Dan itu juga menjadi harapan kita semua. Menjadi harapan kita setiap hari. Sama seperti kita mengharapkan ada makanan yang kita nikmati setiap hari. Nah, saudara, mengapa kita memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan? Ingat, kebanyakan kita setiap kali kita berdoa dan ingin memohonkan sesuatu dari Tuhan, bukankah sering kita lebih dulu memohon ampun atas dosa-dosa kita? Karena kita sadar satu bagian firman Tuhan lain katakan bahwa doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya benar dalam arti bahwa kita telah beres dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa, memohon sesuatu dari Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita dilayakkan oleh Tuhan untuk datang menghadap Dia di hadapan tahtanya yang kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa saya dan saudara perlu sekali untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan setiap kali kita berdoa? Kenapa, saudara? Karena kita tidak dapat meminta apa-apa kepada Tuhan. Kita tidak dapat menikmati relasi kita dengan Tuhan di dalam doa kita ketika hubungan kita dengan Tuhan belum beres. Ini adalah satu pemahaman Kristiani yang baik. Tapi kita lupa bahwa untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu ada rumusnya. Kalau kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jelas sekali rumusnya di sini, bahwa kalau kita mengharapkan pengampunan dosa dari Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Jadi rumusnya jelas, saudara. P1 yaitu permohonan ditambah dengan P2 yaitu pemberian pengampunan. Akibatnya adalah P3 pasti peroleh pengampunan.
Firman Tuhan katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Berarti kita sudah lebih dahulu mengampuni orang lain, baru kita datang untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Artinya, karena kita telah mengampuni dosa-dosa orang lain terhadap kita, kita berharap hal yang sama dilakukan oleh Allah kepada kita, yaitu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita terus-menerus memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita selalu berharap bahwa Tuhan mengampuni kejahatan kita, mengampuni kenajisan kita, mengampuni setiap dosa yang telah kita katakan, yang kita simpan di dalam pikiran, yang ada di dalam hati kita, dosa yang telah kita lakukan. Kita berharap bahwa Tuhan betul-betul mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Tetapi kita tidak memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang menghina kita, kepada orang-orang yang memfitnah kita, kepada orang-orang yang menghakimi kita, kepada orang-orang yang merusak reputasi kita. Nah, dengan demikian saudara, dosa kita menjadi bertumpuk-tumpuk karena kita hanya memohon pengampunan, sementara firman Tuhan katakan, kalau engkau memohon pengampunan tanpa engkau mengampuni orang lain, dosamu tidak akan diampuni. Itu berarti bahwa dosa kita semakin bertumpuk karena kita hanya memohon pengampunan dan kita tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang Tuhan kasihi, memberikan pengampunan itu juga baik untuk kita. Allah tahu itu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita itu sebenarnya baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan jasmani kita, baik untuk kebugaran tubuh kita, baik untuk imunitas tubuh kita. Nah, kesimpulannya berarti kehidupan rohani yang sakit pasti akan mengakibatkan kehidupan jasmani yang sakit. Saya membaca artikel, saya mendengarkan beberapa pembicara, para medis berbicara tentang kesehatan. Ternyata saudara, ada begitu banyak penyakit yang akhirnya diderita oleh manusia hanya karena masalah rohani. Seperti menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, dendam, hidup yang penuh dengan kebencian dan penghakiman terhadap orang lain, putus asa, kehilangan pengharapan, khawatir, gagal mempercayai Allah, tidak berdamai dengan Allah, tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak berdamai dengan orang lain. Nah, keadaan rohani yang seperti ini mengakibatkan berdampak kepada keadaan jasmani seseorang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11 kita memohon supaya Allah mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Kita sungguh-sungguh bergantung untuk setiap kebutuhan kita setiap hari. Tetapi kita tidak boleh hanya berfokus kepada kehidupan jasmani kita, karena kehidupan jasmani kita juga berdampak oleh kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, ketika kita tidak membereskan sakit hati kita terhadap orang lain, kehidupan rohani kita terganggu. Nah, dari dua ayat ini kita melihat saudara, bahwa kehidupan rohani dan kehidupan jasmani harus berjalan seimbang, seiring. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali kepada ayat 12 yang menjadi fokus pembahasan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, kata ampunilah kami, ya,
dari akar kata ampun. Jadi kata ampunilah kami atau mengampuni dari akar kata ampun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ampun ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi arti yang pertama adalah pembebasan dari tuntutan oleh karena melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan. Arti yang kedua adalah tidak menuntut dibayar. Jadi saudara, ketika saya dan saudara berdoa kepada Tuhan dan kita berkata, ampunilah kami, itu berarti kita sedang memohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari tuntutan oleh karena dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ampunilah kami, permohonan kepada Allah itu merupakan satu permohonan supaya Bapa membebaskan kita dari tuntutan di mana seharusnya kita membayar itu oleh karena dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nah saudara, ampunilah dalam bahasa Yunani menggunakan istilah aphes yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh King James Version sebagai lay aside. Apa artinya? Artinya adalah tidak dipersoalkan. Jadi ketika kita berkata kepada Bapa di dalam doa kita, ampunilah kami Bapa, sebenarnya kita sedang berkata kepada Bapa, Bapa tolong, saya sadar bahwa saya telah berdosa. Saya betul-betul sadar bahwa saya telah melakukan kejahatan. Saya telah melanggar ketetapan-ketetapan-Mu. Tetapi saya datang dan saya memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau tidak mempersoalkan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ampunilah kami. Kemudian kata yang kedua adalah seperti kami mengampuni. Nah, berarti ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, untuk mengampuni orang yang membusukkan nama kita, untuk mengampuni orang yang telah membicarakan kita kian kemari, untuk mengampuni orang yang telah merusak reputasi kita, untuk mengampuni orang yang kita tidak tahu apa-apa tiba-tiba memusuhi kita dan melakukan kejahatan kepada kita. Mengampuni artinya bahwa kita telah rela untuk membebaskan orang tersebut dari tuntutan. Jadi kita tidak menuntut dia untuk membayar sejumlah harga oleh karena apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Saudara, artinya bahwa kita tidak lagi mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Kita tidak lagi menganggap itu sebagai masalah. Kita rela untuk menanggung apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Ketika mungkin dia memburuk-burukkan nama kita dan orang banyak telah punya asumsi yang jelek tentang kita, kita tidak datang kepada orang tersebut dan kita berkata, saya akan mengampuni kamu kalau kamu membersihkan nama baik saya. Tidak, tetapi kita melepaskan pengampunan. Kita tidak mempersoalkan apa yang telah dia lakukan dan kita rela membayar harga. Artinya menerima apa yang menjadi asumsi orang banyak oleh karena seseorang itu telah merusak reputasi dan nama baik kita. Itulah artinya mengampuni. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan di sana, ampunilah kami akan kesalahan kami. Garis bawahi kata kesalahan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesalahan dan bersalah. Saudara, istilah dari bahasa Yunani yang digunakan untuk kata kesalahan dan bersalah adalah opheilemata, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai debts, yang artinya dosa-dosa
atau utang-utang. Jadi orang yang bersalah kepada kami, orang yang bersalah kepada kita, dianggap sebagai orang yang berhutang kepada kita. Itulah sebabnya ketika kita melepaskan pengampunan, artinya kita tidak menuntut dia untuk membayar sejumlah harga, karena dianggap sebagai utang, dan kitalah yang membayar apa yang telah dia lakukan. Jadi kita yang membayar utang itu dengan cara kita menerima semua akibat, kita menerima dengan tabah, kita menerima dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan semua akibat yang dilakukan, yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang telah kita ampuni tersebut, atau orang yang akan kita ampuni tersebut, atau orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, diampuni berarti dibebaskan. Ketika kita meminta ampun kepada Bapa dan Bapa mengampuni kita, atau kita diampuni oleh Bapa, artinya bahwa kita telah dibebaskan oleh Bapa dari tuntutan untuk membayar sesuatu, karena kita telah melakukan dosa, dan itu disebut sebagai hutang. Nah, ketika kita mengampuni, artinya kita membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengingat apa yang dikisahkan di dalam Matius pasal yang ke-18, ya, Matius pasal 18, di sana menceritakan tentang seorang hamba yang mendapatkan pengampunan, pembebasan hutang dari tuannya. Ya, kita bisa lihat itu mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, saudara, LAI memberikan judul dari perikop tersebut, perumpamaan tentang pengampunan. Jadi dari perikop ini kita bisa melihat bahwa betul orang yang melakukan kesalahan baik kepada Bapa maupun kepada sesama, itu berarti orang tersebut sedang berhutang, debitor. Nah, kisah yang diceritakan dalam Matius pasal 18 ini, ada seorang hamba yang punya hutang yang banyak kepada tuannya. Lalu dia siap-siap akan dieksekusi oleh tuannya karena dia belum membayar hutangnya. Lalu dia datang memohon kepada tuannya. Dia memohon supaya tuannya memberikan dia kesempatan, memberikan dia pengampunan dari tindakan yang akan dilakukan, yaitu memenjarakan dia. Lalu apa yang terjadi? Karena orang ini memohon kepada tuannya, tuannya tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia menulis surat, di mana surat itu membebaskan hamba tersebut dari hutangnya. Dengan kata lain, hutangnya lunas. Berarti tuannya ini yang rela membayar hutang dari hambanya. Dia rela tidak dibayar, dia rela kehilangan uang yang begitu banyak, jadi dia yang membayar harga. Kemudian hambanya ini disuruh pergi. Tetapi ketika hambanya bertemu dengan temannya yang juga berhutang kepadanya dan belum membayar, di mana hutang temannya itu tidak sebanding dengan hutang dia kepada tuannya yang sudah dibebaskan. Lalu dia menjebloskan temannya ke dalam penjara karena belum membayar. Lalu ada yang melapor kepada tuannya. Lalu tuannya memanggil dia dan dengan penuh murka dia berkata, perhatikan pada ayatnya yang ke-32. Dia katakan, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Karena engkau mengatakan kepadaku supaya aku tidak mempersoalkan hutangmu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, saudara, jadi dalam kisah ini diceritakan bahwa si tuan berharap karena engkau telah menerima belas kasih dariku, engkau juga harus menaruh belas kasih kepada temanmu.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, bukankah saya dan saudara telah menerima kasih Allah yang begitu besar? Bukankah Dia telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, sehingga saya dan saudara pun patut untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai, yang menyakiti, yang mengecewakan, bahkan mungkin menghancurkan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita kembali kepada rumus untuk mendapatkan pengampunan, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Jadi untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Bapa, kita kembali kepada rumus P1 ditambah P2. P1 adalah permohonan, ditambah P2 pemberian pengampunan, hasilnya adalah P3, pasti peroleh pengampunan. Itu rumusnya saudara. Ketika kita tidak menjalankan rumus ini, jelas firman Tuhan katakan kita tidak mungkin diampuni. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, jangan pernah bermimpi bahwa kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Saudara, saudara masih ingat apa yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-12? Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara, mengapa saudara dan saya harus mengampuni? Saudara dan saya suka atau tidak suka, kita senang atau tidak senang, kita mau atau tidak mau, tetapi ketika kita berkata bahwa kita adalah orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, yang memberi diri untuk berjalan sesuai dengan tuntunan firman Allah, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengampuni. Firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak pernah melepaskan hak membalas dendam itu kepada kita. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan berkata dengan tegas, aku tidak pernah memberikan hak itu kepada siapapun. Jadi saudara, satu-satunya hak kita dalam hal ini, satu-satunya hak kita dalam hal ini adalah mengampuni. Saudara, saya sadar, saya tahu betul, saya paham, saya sangat mengerti bahwa tidak mudah untuk mengampuni. Apalagi mengampuni orang yang secara terus-menerus menyakiti kita. Dalam satu masa menyakiti kita, lalu tunggu beberapa waktu baik, kemudian sakiti kita lagi, lalu baik lagi, lalu sakiti kita lagi. Seakan-akan mempermainkan perasaan kita. Ada saat dimana kita begitu benci dan kita begitu marah, tapi kemudian dia baik. Lalu beberapa waktu kemudian melakukan lagi kejahatan, melakukan lagi sesuatu yang membuat kita sangat tertekan, sangat menderita. Lalu baik lagi, dan lakukan lagi, dan baik lagi, dan lakukan lagi. Saya percaya sulit bagi kita mengampuni orang seperti ini. Kenapa saudara? Karena sesuatu yang telah menjadi kenangan, apalagi itu kenangan pahit, sulit dilupakan. Saya pernah membaca tulisan seseorang. Dia menuliskan demikian: masa lalu tidak mati dan tidak pula pergi. Ia bahkan tidak pernah berlalu. Masa lalu tidak mati dan tidak pula pergi. Ia bahkan tidak pernah
berlalu. Saudara, masa lalu seperti luka yang lama, yang kalau dikorek akan menjadi luka baru. Itulah sebabnya orang percaya secara kontinu yang disakiti pasti sulit untuk melepaskan pengampunan. Karena itu seperti menoreh luka baru di atas luka lama. Teks kita bicara tentang dosa-dosa yang banyak. Berarti ini sesuatu yang berkali-kali dilakukan. Sampai Petrus berkata, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni kalau ada orang yang menyakiti kami? 7 kali kah? Tuhan berkata tidak, 70 kali 7 kali. Bukan berarti bahwa kita betul-betul mengalihkan 7 kali, 70 kali 7. 7 kali 7, tidak saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin katakan, setiap kali kamu disakiti, kamu harus mengampuni. Itulah sebabnya saudara, menyadari kebenaran ini, Petrus berkata, oh Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kenapa? Karena jujur sangat berat untuk memberikan pengampunan. Sangat sulit untuk melepaskan pengampunan. Itu seperti sesuatu yang menekan saluran pernapasan kita. Apalagi, saya ulangi, apalagi kalau itu sudah berulang-ulang kali. Saudara mungkin masih ingat lagu lama ya. Endang Estorina menyanyi. Dia berkata, kau sayat luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Nah, saudara, coba lihat. Lagu ini memberikan gambaran tentang betapa sakitnya seseorang yang disakiti secara terus-menerus. Disakiti, dibaikin, disakiti, dibaikin, disakiti, dibaikin. Dia berkata, engkau seperti seseorang yang menoreh luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Saudara, sekali lagi, mengampuni bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Itu merupakan sesuatu yang perlu perjuangan. Bayangkan saudara, kita dituntut untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, yang merusak reputasi kita, mungkin yang merusak bisnis kita, yang merusak pekerjaan kita. Bayangkan saudara, kita tidak boleh menuntut orang tersebut. Kata firman Tuhan, padahal dia jelas-jelas menyakiti kita. Dia jelas-jelas bersalah kepada kita. Dia jelas-jelas berhutang kepada kita. Seharusnya dia membayar harga dari perbuatannya. Yaitu apa? Yaitu menerima pembalasan yang setimpal dari kita. Saudara pernah merasa gemes kepada orang yang menyakiti saudara, lalu kemudian baik lagi, lalu menyakiti lagi, lalu baik lagi? Dia berpikir bahwa perasaan saudara itu seperti batu yang sesuka hati dia melakukan apapun suka dia. Kalau datang bulan baik ya dia baik, kalau datang bulan jahat ya dia jahat. Saudara pernah merasakan betapa gemesnya menghadapi orang seperti ini? Bagusnya kan balas dendam. Oh, kau kira cuma kau yang bisa mengata-ngatai saya? Kemarin boleh saya diam, kamu tunjuk-tunjuk saya dan kamu mengatakan sesuatu kepada saya diam. Dulu kamu pernah memfitnah saya. Dulunya lagi kamu pernah membicarakan saya kepada orang-orang begini dan begitu. Stop. Enough. Cukup. Orang Jawa bilang cekap. Tak mau lagi. Sekarang waktunya aku membalas semua
yang engkau lakukan kumulatif sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Lalu kita berkata kepada Allah, Bapa, bagaimana engkau bisa dikatakan sebagai Allah yang adil, sementara engkau membiarkan saya menanggung rasa sakit tanpa memberikan peluang kepada saya untuk membalas orang yang sudah sangat menyakiti saya berkali-kali loh Tuhan. Berkali-kali. Apakah saudara pernah ada pada emosi yang seperti ini? Sekali lagi Petrus berkata, berapa kali Tuhan? Berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan berkata 7 kali 7. Lalu Petrus katakan, oh kalau begitu tidak terbatas. Tambahkan iman kami. Tambahkan kekuatan kami. Tambahkan kemampuan kami untuk tidak serta-merta membalas dendam, tetapi menyerahkan pembalasan kepada Allah dan membiarkan engkau bekerja, percaya bahwa firman-Mu itu baik bagiku dan bagi kemuliaan-Mu. Kenapa saudara? Karena untuk mengampuni kita butuh iman yang besar. Untuk mengampuni kita perlu kasih yang besar. Untuk mengampuni kita perlu hati yang besar. Untuk mengampuni kita perlu pengorbanan yang besar. Untuk mengampuni kita perlu perjuangan yang ekstra keras. Saudara, saya katakan ini karena saya berulang-ulang kali mengalami disakiti secara luar biasa. Luar biasa. Satu kali diam, baik lagi. Bikin lagi, kami diam, baik lagi. Bikin lagi, kami diam, baik lagi. Bikin lagi. Lalu firman Tuhan datang, ampunilah. Ketika engkau tidak mengampuni, engkau pun tak akan diampuni. Saudara, tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah rasa sakit yang kami alami, kami berkomitmen, Tuhan, kami akan berjuang untuk mengampuni. Berikan semua yang kami perlukan supaya kami menang di dalam perjuangan ini. Karena engkau tahu itu tidak mudah. Saudara, saya betul-betul terinspirasi dengan satu ilustrasi, tetapi ini adalah kisah nyata. Dan ini sangat membekas. Kenapa? Karena peristiwa ini membicarakan tentang kehidupan seorang hamba Tuhan. Di mana ada seorang hamba Tuhan yang melayani di pinggiran kota, menggembalakan satu jemaat yang sederhana, dan pada satu kurun waktu tertentu hamba Tuhan ini setiap tengah malam atau menjelang subuh dia pergi dari pastori, mengendarai sepeda motornya dan pergi ke arah kota. Setiap hari seperti itu lalu ada seorang jemaat yang memperhatikan. Lalu pada pagi hari hamba Tuhan ini atau Bapak Gembala ini pulang. Berkali-kali jemaat ini melihat, hanya melihat satu cuplikan. Bukan melihat seluruh hidup hamba Tuhan ini. Kemudian dia berasumsi dan mengambil kesimpulan bahwa hamba Tuhan ini sedang berselingkuh. Lalu dia mulai menceritakannya ke sana kemari. Untung dulu belum ada FB, belum ada WA, belum santer itu medsos. Kalau enggak dia sudah angkat lagi itu di status. Lalu dia mulai cerita ke sana kemari, laki-laki tapi kayak perempuan, mulut busuk begitu.
Kesana kemari dia cerita. Lalu majelis-majelis pun tahu, semua jemaat tahu, bahkan orang-orang lain yang bukan bergereja di gereja itu tahu, dan mereka mulai menghakimi hamba Tuhan ini. Tetapi di tengah-tengah jemaat itu ada orang yang bijaksana. Lalu dia mencoba untuk melihat situasi ini secara tepat. Sampai akhirnya terbongkarlah rahasia yang sebenarnya. Ternyata Pak Pendeta ini setiap menjelang subuh, dia pergi ke kota untuk bekerja di sebuah bengkel yang buka 24 jam. Untuk bekerja menambah penghasilan. Karena dia berpikir lebih baik dia bekerja ekstra daripada dia minta-minta kepada jemaat. Saudara, lalu orang ini yang suka menghakimi ini, yang hanya melihat satu cuplikan dari kehidupan hamba Tuhan ini, lalu berasumsi dan mengambil keputusan, lalu melakukan penghakiman. Seakan-akan dia memiliki mata Tuhan yang bisa melihat seluruh kehidupan hamba Tuhan ini. Dia datang menemui hamba Tuhan ini, lalu dia meminta maaf. Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Lalu Pak Pendeta ini katakan, mari, saya belum mau menjawab, tapi mari kita sama-sama naik ke menara. Jadi gereja itu punya menara lonceng. Dan menaranya cukup besar untuk mereka bisa naik ke atas. Sambil membawa sulak, bulu ayam itu ya, untuk kasih bersih-bersih debu. Dia bawa ke atas menara, lalu jemaatnya ikut. Mereka berdua ada di atas menara, dengan ketinggian ya lumayan dan angin berhembus. Lalu Bapak Pendeta ini dia mengkoyakkan sulak itu, kemoceng itu, lalu rontoklah semua bulu-bulu yang ada di situ dan dia lemparkan ke udara. Lalu angin membawa bulu-bulu ayam itu ke segala arah. Lalu pendeta ini berkata, baik, saya akan mengampuni kamu. Untuk apa yang sudah kamu lakukan? Kamu merusak nama baik saya. Kamu merusak reputasi saya. Kamu menceritakan saya kepada jemaat yang satu, kepada jemaat yang lain. Kamu mulai bepergian kian kemari, membicarakan apa yang tidak kamu tahu persis. Kamu hanya melihat satu cuplikan dari hidup saya. Ibarat kamu hanya melihat satu foto saya, kemudian kamu berasumsi. Baik, saya akan mengampuni kamu kalau kamu bisa mengumpulkan seluruh bulu-bulu ayam yang sudah berterbangan kemana-mana tanpa satupun yang tercecer. Lalu jemaat ini berkata, Pak Pendeta, saya tidak dapat melakukannya. Lalu Pak Pendeta berkata, ya, saya tahu kamu tidak dapat melakukannya. Saya mengampuni kamu. Dan saya rela membayar harga dari apa yang telah kamu lakukan. Itulah pengampunan. Saudara, Pak Pendeta ini sungguh-sungguh mengampuni jemaatnya. Sekalipun setiap hari dia harus bergumul, dia harus terus berdoa, Tuhan tambahkan kasih-Ku untuk jemaatku, tambahkan kasih-Ku untuk jemaatku, tambahkan kasih-Ku untuk jemaatku. Sampai satu hari hatinya betul-betul pulih. Saudara yang Tuhan kasihi, saya tahu sangat tidak mudah untuk mengampuni, tetapi satu-satunya hak kita adalah melepaskan pengampunan. Saudara, mari kita memberi hati kita kepada Allah. Semua luka yang ada di sana, semua kecewa yang ada di sana, semua sakit yang ada di sana, serahkan ke hadirat Bapa. Minta Bapa memulihkan hatimu, minta Bapa membabat hatimu yang terluka, dan minta Bapa memampukanmu untuk melepaskan pengampunan. Dan ketika engkau memutuskan untuk mengampuni, jangan engkau membuat peta kepada tempat di mana engkau menyimpan masa lalumu. Artinya
hatinya. Jangan seperti satu ilustrasi. Ada seorang bapak yang ingin melupakan masa lalunya. Semua yang betul-betul menyakitkan hatinya, dia simpan semua benda-benda itu di dalam satu peti. Kemudian dia mulai pergi ke tengah danau dengan perahu. Dan dia membuang peti itu di tengah-tengah danau. Dengan harapan dia tidak akan melihat barang-barang itu lagi dan dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Tapi saudara tahu, satu hari dia datang kembali ke danau itu. Lalu dia mulai mengukur berapa meter. Dia kembali mengangkat peti itu dan kembali mengenang masa lalunya. Maksudnya, mengampuni berarti kita tidak membuat peta ke arah peti di mana kita menyimpan semua duka dan melepaskannya ke hadirat Tuhan. Saudara, ingat, jangan membuat peta ke arah peti tempat Anda menyimpan kertas yang berisi daftar utang orang lain, daftar perbuatan orang lain yang salah memahamimu, yang menghinamu, yang memfitnahmu, yang menggosipkanmu, yang merusak reputasimu. Ampunilah. Jangan buat peta supaya engkau tidak punya jalur untuk masuk lagi ke tempat itu dan mengambil peti itu kembali. Ampunilah agar Anda diampuni oleh Tuhan. Ampunilah karena itu untuk kebaikan kita. Ampunilah karena itu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ampunilah walau sulit kita pasti bisa. Demikian kata firman Tuhan. Ampunilah dan kita pasti akan berbahagia. Dan untuk saudara yang sering menghakimi orang lain, yang sering menyakiti orang lain, saya ingin katakan kepada saudara, saudara tahu betapa sulitnya mengampuni. Saudara tahu betapa sakitnya mengampuni. Saudara tahu bahwa masa lalu sangat sulit untuk dilupakan. Jadi, tolong jaga sikap Anda. Jaga kata-kata Anda. Jangan hanya karena satu cuplikan. Jangan hanya karena satu kisah, satu cerita, satu foto. Lalu Anda merusak kehidupan orang lain. Berhentilah berbuat jahat. Seharusnya kondisi pandemi seperti ini, saudara dan saya terus mengarahkan hati ke surga. Terus meletakkan hidup di hadirat Tuhan. Melihat kotornya kita, melihat najisnya kita, melihat bodohnya kita, melihat bebalnya kita, dan terus-menerus memberi diri dibaharui oleh Tuhan. Pandemi ini dahsyat dan hidup kita rapuh. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dan berapa lama kita masih akan ada. Berhentilah menyakiti karena engkau tahu betapa sulit untuk melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh beban sakit hati, luka, dendam, kepahitan, kecewa atas apa yang telah dilakukan orang lain terhadap kami. Tuhan, Engkau tahu, dan tidak ada satupun kisah yang menyakitkan hati kami yang Engkau tidak tahu secara detail. Kami datang ke hadapan-Mu dan menyerahkan semua sakit hati dan kecewa kami, dendam, amarah dan kepahitan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membalut luka hati kami. Kiranya Engkau berkenan membebat luka hati kami. Sembuhkan hati kami Tuhan. Lalu kami jujur kepada Tuhan.
kasih kami telah gagal. Kami tak sanggup mengasihi orang yang melukai kami. Kami tak sanggup menyakiti orang yang terus mengampuni orang yang terus-menerus menyakiti kami. Tetapi kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu tidak ada solusi bagi pengampunan dosa kami, kecuali kami melepaskan pengampunan. Pulihkan kasih kami. Bahkan kalau boleh, gantikan kasih kami yang gagal itu dengan kasih agape, supaya kami sanggup untuk melepaskan pengampunan, supaya Engkau pun mengampuni kami, ya Tuhan. Bapa, kalau kami adalah orang-orang yang terbiasa menyakiti orang lain, menghakimi orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain, lewat firman-Mu kami sadar betapa bergumulnya mereka harus mengampuni kami. Kami datang kepadamu dan mohon ampuni kami Tuhan. Baharui kami, biar sesudah ini ya Tuhan, hidup kami menjadi kesukaan, hidup kami menjadi kebahagiaan, hidup kami menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Lalu sekarang kami datang bersama-sama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Ibu Eli Ong yang berulang tahun pada tanggal 23 Agustus. Kami bersyukur bersama Bapak Yorianto Topa yang berhari ulang tahun pada tanggal 23 Agustus. Ibu Yeni Siahaya Tandi pada tanggal 24 Agustus. Saudari Uli Marpaung pada tanggal 24 Agustus. Bapak Lukas Irianto Pasaribu pada tanggal 25 Agustus. Bapak Hengki Jong pada tanggal 28 Agustus. Ibu Merlin pada tanggal 28 Agustus. Jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang tidak mengisi data-data mereka. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau melanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan anak-anakmu ini. Biarlah Engkau membawa mereka sukses di dalam mencapai semua rancangan dan rencana Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Setiap cita-cita dan pengharapan mereka, Tuhan berkati menjadi kenyataan bersama dengan Tuhan dan dengan cara Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga menolong sehingga anak-anakmu ini memahami arti hidup mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka menjalani hidup ini, menjalaninya di dalam terang firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan, hidup kami tersesat dan binasa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami, memberi kami kesempatan hidup sampai hari ini, menjaga dan melindungi kami, memelihara dan mencukupi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, dan terima kasih telah memampukan kami untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin.